Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Saudara-saudara sekalian, manusia cenderung menghargai hal-hal yang nampak besar dan hebat. Hal-hal kecil dipandang dengan sebelah mata. Akibatnya banyak orang yang merasa besar menjadi sombong dan yang merasa kecil minder. Dengan berkata bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sawi, Tuhan Yesus membalikkan konsep itu. Biji sesawi adalah biji yang sangat kecil, hanya sebesar titik, sehingga nyaris tidak terlihat. Tetapi bisa tumbuh menjadi pohon yang besar di mana burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya. Maksudnya, iman itu mulai dari benih yang kecil sebagai hasil dari mendengar Injil, yang kemudian oleh Roh Kudus bertumbuh menjadi besar. Yang pertama dari segi kualitas, kemudian menghasilkan kuantitas. Tuhan Yesus sendiri mulai dari 12 murid yang kebanyakan adalah nelayan. Dia memberitakan firman Tuhan di bukit, tidak ada gedung gereja dan peralatan ibadah yang canggih. Namun hari ini orang percaya ada di mana-mana, dan melalui internet nyaris tidak ada tempat di mana orang tidak dapat mendengar Injil. Ketika saya mempelajari nenek moyang Abraham, saya sangat kagum. Karena Abraham hanya mewarisi iman sebesar biji sesawi dari nenek moyangnya yang bernama Eber. Dan itu sudah beberapa generasi di atasnya. Sedangkan generasi antara Eber dan Abraham nyaris sudah kehilangan iman. Yosua 24 ayat 2 bahkan berkata bahwa Terah ayah Abraham adalah penyembah berhala. Jadi sangat luar biasa jika benih iman yang sangat kecil itu bertumbuh di hati Abraham sehingga ia disebut sebagai bapa orang beriman. Hari ini apakah saudara merasa sebagai orang kecil dan iman saudara juga kecil? Jangan berkecil hati. Sebab sekecil apapun benih iman itu, jika terus disirami oleh firman Tuhan dan dipupuk dengan doa, pasti akan bertumbuh menjadi besar dan pada saatnya akan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga mungkin kemampuan kita kecil. Kita hanya bisa melakukan hal-hal yang kecil dan pengaruh kita juga kecil. Namun percayalah, jika kita setia, maka Tuhan akan memakai yang kecil itu untuk memenangkan orang besar. Suatu hari ada seorang pengkhotbah yang merasa gagal karena khotbah yang dipersiapkannya tidak cocok dengan kondisi pendengarnya. Berpuluh tahun kemudian dia baru tahu bahwa di antara para pendengarnya itu ada seorang anak kecil yang menyimak khotbahnya, dan benih firman yang ditaburkan itu ternyata tumbuh dan menjadikan anak itu seorang pengkhotbah besar yang sangat dipakai Tuhan. Karena itu mari kita mulai dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dan lakukan dengan setia. Maka suatu saat kita akan takjub melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin.